Sobat Smart 365, kembali lagi dengan saya Karl Cesar Wiseva. Pada kesempatan kali ini, di sebelah saya sudah berdiri Ibu Kepala SMA Negeri 3 Padang, Ibu Dr. Rada Ikhnas Sukmi MPD. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Saya baik. Luar biasa. Hari ini sekolah kita ini melaksanakan wisuda tahfiz yang pertama bagi rumah tahfiz kita. Nah, bagaimana ceritanya bisa terlaksana sampai saat ini, Bu? Jadi pada hari ini kita telah melaksanakan wisuda rumah tahfiz Quran angkatan pertama plus 4. Artinya apa? Kita sudah melaksanakan wisuda tahfiz selama 5 kali. Dan ini kenapa yang pertama? Karena ini yang pertama untuk rumah tahfiz Quran kita yang merupakan, kalau mungkin untuk Sumatera Barat baru 1 SMA. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kemitraan, sudah memiliki legalitas formal dari Kementerian Agama. Kita sudah punya nomor registrasi izin untuk melaksanakan rumah tahfiz Quran. Dan juga sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Mahyildi itu pada bulan Juni tahun 2021. Pada saat ini wisuda tahfiz kita siswanya berjumlah, hafiz dan hafizah kita berjumlah 77 orang. Luar biasa Ibu. Nah, untuk sekolah sendiri kan wisuda tahfiz ini tahfiz ini merupakan program dari sekolah. Bagaimana sekolah memfasilitasi program tersebut, Bu? Jadi tahfiz ini adalah program unggulan dari sekolah kita yang juga sesuai dengan program unggulan gubernur kita untuk menciptakan suasana religi dan berbudaya di sekolah, di samping program unggulan yang lainnya seperti kesehatan, kemudian juga bagaimana pendidikan dan seterusnya dari program unggulan gubernur kita. Nah, kita di tingkat sekolah memang berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi kemudian memotivasi siswa agar mereka bisa mengikuti tahfiz. Karena kita apa? Di samping kegiatan akademis, kita berupaya anak-anak kita ya yang muslim itu mengikuti kegiatan tahfiz supaya berimbang antara akademis dengan religi. Jadi kita ingin di sekolah kita ini tercipta suasana madani, mereka menghafal Al-Quran, dan kita berharap mereka juga melaksanakan apa-apa yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Iya, luar biasa Ibu. Kemudian yang terakhir, apakah Ibu ada pesan untuk wisudawan dan wisudawati serta siswa SMA Negeri 3 Padang, Ibu? Yang pertama tentunya kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah berharap supaya anak-anak kita ini semuanya, anak-anak kami semuanya bisa mengikuti program tahfiz ini dengan ikhlas. Kemudian juga ketika mereka menghafal Quran, setelah itu mereka mengerti hafalannya, kemudian memperbaiki bacanya dan mereka melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga kehidupan suasana madani yang kita harapkan, kemudian suasana yang religi itu bisa tercipta di sekolah. Kenapa? Karena saya selalu berpesan, Ibu selalu berpesan kan, kita untuk mengejar dunia itu dengan akhirat. Jadi kalau kita kejar dunia dengan akhirat, kita dapat dua, dapat dunianya, dapat akhirat nanti. Tapi kalau kita mengejar dunia, belajar terus tanpa salat, tanpa segala macamnya, itu satu yang kita dapat dunia. Akhirat nanti kita akan tercebur nanti. Seperti itulah kira-kira Anda ya, supaya itu harapan Ibu agar anak-anak Ibu bisa mengikuti kegiatan atau mengikuti program tahfiz ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan Ibu. Sekian dari Karel yang dapat Karel laporkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart 365, kembali lagi bersama saya Falisa Daina Hena Zafira. Saat ini saya berada di lapangan SMA Negeri 3 Padang, di mana tengah berlangsungnya acara wisuda tahfiz RTQ Nurul Ilmi SMA Negeri 3 Padang. Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Landes Barlius MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya dari Reporters Mantri, boleh meminta waktunya sebentar Bapak? Baiklah, setelah Bapak mengikuti serangkaian kegiatan acara wisuda tahfiz SMA Negeri 3 Padang, pasti Bapak ada kesan tersendiri. Iya, Dah, dari pribadi Bapak, apa nih kesan buat SMA Negeri 3 Padang? Biasa ini hadir ya, yang pertama dari segi kehadiran. Ini hadir semua orang tua, kemudian alumni juga hadir, kemudian Pak Camat juga hadir ya, Kemenak juga hadir, dan semua stakeholder di sini hadir. Yang kedua tentang jumlah ya, jumlahnya yang 77 orang. Ini luar biasa ya, sudah tahfiz 77 orang. Yang ketiga
Ini yang pertama dilaksanakan di Rumah Tahfiz Quran Nurul Ilmi ya. Jadi SMA 3 Padang punya rumah tahfiz. Ya, Rumah Tahfiz Nurul Ilmi. Yang pertama di Sudah. Sebetulnya yang sudah tahfiz ini udah berapa kali, udah banyak kan. Tapi yang pertama dari Rumah Tahfiz baru yang pertama hari ini. Jadi ini luar biasa surprise-nya, dan ada juga yang 12 juz ya. Hafalnya 12 juz. Mulai dari 1 juz sampai 12 juz. Itu saya sampaikan tadi sama orang tua. Pertama terima kasih kepada Ibu Kapsek dan jajaran yang sudah bersungguh-sungguh untuk kegiatan program Tahfiz Al-Quran ini. Kemudian kepada orang tua yang bersungguh-sungguh juga membantu mensupport program Tahfiz Al-Quran anak-anaknya. Karena tidak akan mungkin keberhasilan ini hanya oleh kerja 1-2 orang. Ini pasti ada kerja bersama, collective action dari semua unsur yang ada di SMA 3 Padang, termasuk siswa juga, dukungan dari OSIS, dukungan bahwa sekolah kita ingin maju dengan capaian prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan ya. Itu. Ya Bapak, nah setelah kesan pasti ada pesannya deh Pak. Apa pesan atau motivasi Bapak dari Bapak pribadi untuk para wisudawan-wisudawati atau siswa-siswinya Pak? Ya, motivasinya ini kebiasaan tradisi menghafal Al-Quran ini kepada semua siswa SMA 3 harus dibudayakan ya. Minimal kita hafal 2 juz ya, 2 juz minimal itu. Tamat dari SMA 3 kita punya 2 juz yang hafal. Itu harus dicanangkan. Ya, mungkin Bu Kapsek bisa membuat pencanangan itu ya. Tentu diansur dari kelas 1. Kemudian yang sudah hafiz ini bisa mereka menjadi motor penggerak bagi kawan-kawan. Itu juga hafiz Al-Quran ya. Kemudian menambah bacaannya karena targetnya adalah 30 juz. Canangkan dalam diri Anda 30 juz hafal Al-Quran. Bisa, kenapa tidak bisa? Orang tua saja kemarin saya di Agam ya, di rumah tahfiz yang santrinya dari usia 5 tahun sampai usia 7-8 tahun. Yang 7-8 tahun itu sudah hafiz 2 juz. Mereka ingin 30 juz ya. Obsesi mereka ingin habis 30 juz. Mungkin bagi orang lain itu impossible, tidak mungkin ya. Tetapi mereka berkeinginan kuat untuk hafal 30 juz. Karena yang menghafalkan itu tentu seizin Allah. Karena kitab suci ini adalah kitabnya Allah. Nah, gitu. Baiklah Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak. Mantri TV, sukses is the best. It's the best. Halo Sobat Semantri TV semuanya. Perkenalkan kami dari podcast SMA 3. Kami di sini sudah bersama dengan Bapak Gustami Hidayat, SPTMP, sebagai alumni SMA 3 dan juga sebagai support penuh kepada SMA 3 Padang. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana siangnya pada hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah siang hari ini cukup berbahagia rasanya hati ini melihat aktivitas di SMA 3 ini ya, wisuda tahfiz Al-Quran bagi anak-anak kami. Ini suatu proses yang cukup panjang ya, berat dan memiliki amal yang cukup berat juga ya. Betul Pak. Sebelumnya terima kasih untuk keluangan waktunya untuk bersama kami di sini semua Pak. Ya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas waktu dan support penuh kepada sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak, sebagai alumni dan juga supporter sekolah kami Pak, dengan acara yang sudah dilaksanakan pada hari ini, bagaimana menurut Bapak acara pada hari ini, kesuksesan acara yang sudah dilaksanakan selama dari pagi sampai siang hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah acara berjalan baik, sukses untuk SMA 3 ya, karena kita lihat kegiatan-kegiatan wisuda tahfiz ini masih jarang ya digelar di SMA umum seperti SMA 3 hari ini. Nah, ini tentu akan kita motivasi terus ya, selaku alumni insya Allah kita siap untuk berkontribusi untuk kemajuan SMA 3 ke depan. Baik Pak, sebagai alumni dan juga kontributor penuh bagi sekolah kita tercinta Pak, apakah ada kesan atau pesan untuk wisuda tahfiz ke depannya
atau untuk kami siswa-siswi SMA 3 pada hari ini, Pak? Ya, kesannya yang pertama is the best, ya, karena memang semantri is the best. Betul, Pak. Maka kita berharap ke depan ya para siswa ya berfastabikul khairat. Pada satu sisi kita dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu alam, ya, ilmu-ilmu sosial di sekolah. Di sisi yang lain kita juga dituntut untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena ingat ya, kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari sisi ilmunya saja, tetapi dilihat dari sisi ilmu Al-Qur'annya. Karena dalam hadis itu disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamallah. Sebaik-baik kamu ya orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sirkulasi ini harus dipertahankan di SMA 3 ini. Betul, Bapak. Terima kasih banyak untuk semuanya, Pak, untuk kontribusi dan juga untuk pendapat Bapak pada hari ini. Kami dari SMA 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak hari ini, dan juga kami berharap kegiatan Wisuda Tahfiz SMA 3 Padang dapat menjadi sarana untuk bagi siswa-siswi SMA 3 Padang menjadi lebih baik dan dekat dengan agama serta juga dengan Al-Quran. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya pada siang pagi hari ini. Terima kasih Pak untuk wawancaranya pada hari ini. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali dengan saya, podcast SMA 3, pamit undur diri. Halo Sobat Semantritify, kali ini saya sedang bersama dengan Ketua Komite SMA Negeri 3 Padang, yakni Bapak Insinyur Refdiamon SEMSI. Halo, selamat siang, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Bapak selaku Ketua Komite SMA Negeri 3 Padang pastinya berpartisipasi dalam rangka Wisuda Tahfiz di SMA Negeri 3 ini Pak. Bagaimana bentuk partisipasi pihak komite terhadap acara ini Pak? Terima kasih. Kita hadir komite dengan anggota komite. Kita ada 3 orang. Pertama, komite SMA Negeri Padang memberikan sounding yang sebesar-besarnya terkait dengan keberadaan tahfiz Al-Quran di lingkup SMA Negeri 3 Padang. Bentuk dukungan kami dari komite mendukung seluas-luasnya terkait dengan keberadaan RTQ Nur Ilmi di SMA Negeri 3 Padang. Yang pertama, dukungan kami ke depan adalah bagaimana RTQ Nur Ilmi tetap eksis tidak saja di internal tapi juga eksternal dari SMA Negeri 3 yang kita cintai. Dan kita berharap juga Wisuda Tahfiz ini kalau bisa ini diadakan rutin setiap tahunnya. Dan kami dari komite sangat berharap sekali bahwa hafiz dan hafizah yang diwisuda hari ini tidak saja dia penghafal Quran, tapi bisa mengartikan sekaligus mengamalkan setidak-tidaknya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan kita berharap juga hafiz dan hafizah yang lahir di RTQ Nurul Ilmi ini bisa berkiprah di ajang nasional. Misalnya ikut serta dalam STQ nasional nanti yang akan diadakan di Provinsi Jambi, dan juga MTQ nasional yang akan diadakan di Sulawesi Selatan. Dan kita bagian dari Lembaga Pengembangan Quran sangat berharap sekali hafizah yang muncul hari ini bisa berkiprah di ajang internasional maupun di nasional. Ini harapan kami dari komite. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Saya Muhammad Fajar Ramadan pamit undur diri. Terima kasih.